Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia dan juga Malaysia. So, seperti apa video yang akan bawa basa-basi tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia mulai dari nol. John Hirtman panggil 41 pemain untuk Timnas Indonesia termasuk Elkan Bagot. John Hirtman resmi memanggil skuad pertamanya untuk Timnas Indonesia guna menjalani FIFA Series bulan Maret ini. Ada satu hal yang menarik dari pemanggilan Timnas ini, yaitu kembalinya sang anak hilang Elkan Bagot. Setelah absen 2 tahun lamanya, Bagot resmi kembali dipanggil Timnas Indonesia. Selain itu, Ezra Walian juga ikut dipanggil, yang juga terakhir kali pada Timnas pada tahun 2021 yang lalu. Beberapa nama baru seperti Tim Gaypens dan Jens Raven juga turut dipanggil. Sisanya pemain yang pernah dipanggil timnas sebelumnya. Tak ada nama Tom Hai dan Shane Patinama karena mereka berdua jalani sanksi larangan bermain dari FIFA. Sementara Marcelino cedera. 41 nama ini masih skuad sementara yang akan diseleksi lagi. Oke, jadi sudah dipanggil Garuda Calling ya teman-teman. Itu ada 41 nama yang dipanggil sama John Hirtman. Dan dari 41 nama ini ada nama-nama yang tidak dipanggil dan ada nama-nama baru yang akhirnya kita bisa lihat mereka dipanggil ke timnas senior. Nama-nama yang hilang ada Mesil Gers, ada Marcelino, Tom Haye, sama Shane Patinama, dan juga satu lagi Rafael Struijk. Entah kenapa Rafael Struijk tidak dipanggil. Mungkin bisa jadi karena performanya yang ya mungkin sedikit menurun ketika bermain di Liga 1. Dan kalau Mesil Gers, Marcelino mereka itu cedera. Tom Haye sama Shane Patinama itu akumulasi kartu, jadi mereka protes keras waktu kita round 4 waktu itu teman-teman. Nah, sedangkan nama-nama seperti Ezra Walian itu mereka comeback. Witan Sulaiman juga itu comeback. Kemudian ada Tim Gaypens, Jens Raven, mereka debut lah di timnas. Ya, dari 41 nama ini saya sih yakin akan banyak nama yang akan dicoret dan menyisahkan pemain-pemain yang akan dibawa di FIFA Series nanti. Mungkin sekitar 21 atau 27 pemain lah. Jadi kita nantikan saja. Ini belum final skuadnya. Ya, ini skuad sementara yang dipanggil. Nanti diseleksi lagi, ya menyisakan skuad yang akan dibawa. Skuad utama inti yang akan dibawa di FIFA Series tanggal 27 sampai 30 Maret ini teman-teman. Kita nantikan saja seperti apa racikan dari John Hirtman. Ini sangat menarik teman-teman. Sangat menarik sekali untuk ditunggu. Hey. Katanya proyek masa depan. Sekarang malah jadi bahan ketawa. Cas menolak banding FAM. 7 pemain warisan resmi kena sanksi. Termasuk Rodrigo Holgado dan Facundo Garces. Masalahnya asal-usul mereka. Dokumen mereka dianggap bodong. Hukumannya 12 bulan tak bisa main. FAM juga kena denda besar. Belum selesai. Kemenangan Malaysia lawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 terancam berubah jadi kalah WO. Mereka bisa gagal lolos. Proyek naturalisasi mahal malah jadi bumerang. Pemain yang dulu diagungkan sekarang tak bisa dimainkan. Jadi menurut kalian, ini cuma blunder FAM atau awal periode gelap sepak bola Malaysia? Sebenarnya begini teman-teman, kalau mereka punya proyek besar dan naturalisasinya itu adalah jalan, ya harusnya jalannya legal dong, sesuai dengan aturan dong. Iya kan? Sebenarnya tidak ada yang iri seperti tuduhan mereka ke Indonesia bahwa Indonesia iri dengan Malaysia karena pemain-pemainnya. Tidak, ya kan? Kalau mereka punya proyek besar ini dengan jalan naturalisasi, ya silahkan, tapi pakai cara legal lah. Masa sih sekelas tim nasional naturalisasinya pemain-pemain yang tidak punya darah keturunan atau tidak sesuai dengan regulasi FIFA? Iya kan? Setidaknya kan pemain-pemain ini yang dinaturalisasi sekurang-kurangnya mereka bertujuh itu pernah tinggal di Malaysia selama 5 tahun. Itu aturan pertama. Yang kedua, mereka eligible, artinya mereka punya darah keturunan Malaysia, pemain warisan Malaysia, darah keturunan entah dari bapak, mama, atau kakek nenek. Tapi ini kan dua-duanya tidak diakali sama Malaysia gitu kan. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ya, orang-orang FAM itulah yang harus bertanggung jawab. Mereka harus bertanggung jawab lah, termasuk pembesar-pembesar di Malaysia. Siapa? TMJ juga kan. Harusnya bertanggung jawab dan lihat nih, ini kesalahan dan tidak boleh diulangi lagi. Untung saja ada investigasi. Kalau seandainya tidak ada investigasi, selesailah. Mereka bebas bermain dan ini bisa jadi acuan untuk negara-negara lain bahwa mereka bisa buat seperti yang Malaysia buat. Ya keren lah. Mereka kemarin ditolaklah bandingnya oleh CAS. Kita berharap ya memang ditolak begitu. Tapi kita juga takut
Jangan sampai ada permainan, ya masalah uang. Karena netizen mereka udah yakin sekali nih CAS akan menerima banding mereka. Ditolak. Dan akhirnya 7 pemain ilegal itu dilarang membela Malaysia selama 1 tahun. Bukan hanya membela Malaysia, tapi tidak boleh terlibat di dalam sepak bola profesional selama 1 tahun kecuali training. Mereka boleh masuk di training centernya, tapi tidak boleh untuk bermain secara profesional. Kesian juga sih. Niat hati ingin meniru Indonesia, ujung-ujungnya malu sendiri. Kesian. Bayangkan setelah hampir 2 tahun tidak dipanggil ke timnas, kini Elkan Bagot dipanggil membela timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengonfirmasi bahwa Bagot akan dipanggil oleh pelatih John Herdman. Pemanggilan ini menjadi yang pertama bagi Bagot sejak terakhir kali tampil bersama timnas pada babak 16 besar Piala Asia AFC 2023. Sebelumnya, sempat terjadi gesekan antara Bagot dan Shin Tae-yong yang membuatnya tidak lagi masuk dalam daftar panggilan timnas. Namun kini, di era kepelatihan John Herdman, Elkan Bagot kembali mendapat kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia. Apakah Bagot akan menggeser posisi Rizky Ridho? Oke, dengan kembalinya Elkan Bagot di timnas Indonesia di FIFA Series 2026 ini, yaitu pertanyaannya, apakah dia akan menggantikan posisi Rizky Ridho atau Justin Hubner? Itu pertanyaan bagus. Menurut saya tergantung performa sebenarnya. Kalau kita lihat Elkan Bagot beberapa pekan terakhir ini atau bulan belakangan ini, Elkan Bagot kurang mendapatkan kepercayaan di klubnya di Ipswich, teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat Rizky Ridho itu pemain utama, kemudian kapten juga di Persija. Ya tergantung John Herdman lah, apakah mau pakai 2 back jangkung di belakang, J. Itzes dan juga Elkan Bagot, atau kembali ke trio maut JJR, J. Justin dan Ridho. Tapi ada satu hal yang menarik, teman-teman. Kembalinya Elkan Bagot menambah kedalaman skuad di lini belakang kita. Tapi sayangnya kita punya tengah masih ngos-ngosan, depannya juga ngos-ngosan. Ya sedikit himbauan lah, sedikit masukanlah untuk PSSI. Kalau naturalisasi lagi datangkan pemain keturunan, ya harapan kita lah supporter itu datangkan pemain-pemain yang posisinya gelandang lah, pemain tengah, dan juga lebih ke depan lah posisi penyerang. Jangan belakang terus, kita punya belakang udah oke lah. Ya semoga lah didengar lah masukan-masukan dari kita netizen, supporter gitu kan. Semoga. Gak puas sama keputusan wasit bukan berarti boleh nampol kepala wasitnya, bro. Wasit berlisensi FIFA Torik Alkatiri malah kena amuk gara-gara keputusan dia yang menganulir gol penutup dari David da Silva. Keputusan wasit emang sering bikin panas, itu biasa di sepak bola. Tapi yang bikin geleng-geleng ada momen tangan seorang bapak-bapak yang kelihatan enak banget ngegaplok kepala wasit di tengah keributan. Kalau udah kayak gini, Malut United tinggal nunggu sanksi aja ini. Nonton bola gratis, klik link di bio gua. Sepak bola itu keras, tapi tetap ada batas. Kalau tiap keputusan yang nggak disukai dibalas dengan chaos, ya yang rugi bukan cuma supporter, tapi juga citra klub kalian sendiri. Padahal laganya udah seru, tapi supporternya norak. Malut United bakal kena sanksi berat ini mah. Tapi kalau menurut dari pihaknya Malut, mereka ini penonton umum, teman-teman, bukan supporter atau fanbase lah dari Malut United. Artinya orang yang datang ya nonton lah, orang dari mana tidak tahu gitu. Tapi tindakan-tindakan seperti ini seharusnya janganlah. Kalah menang itu hal biasa. Kalau tidak suka dengan keputusan wasit, proteslah dengan cara yang profesional. Sebenarnya begini, kita bangga, kita punya wasit yang lisensinya itu FIFA, bro. Ini wasit FIFA, dia sering pimpin pertandingan-pertandingan besar. Bahkan sampai laga-laga internasional di regional Asia dia pernah pimpin gitu. Nah sekarang dia pimpin Liga 1, justru digetok kepalanya itu. Janganlah seperti itu ya. Untuk oknum-oknum supporter yang pakai cara-cara kekerasan, stoplah. SDM kalian yang rendah itu dibuang jauh-jauh gitu. Malut United ini salah satu klub kebanggaan orang Indonesia Timur. Walaupun dia itu dari Maluku Utara, tapi yang namanya Indonesia Timur, pasti kita juga yang Indonesia Timur di bagian lain itu turut bangga lah. Senang lah ada klub-klub dari Indonesia Timur yang bersinar di Liga 1. Contohnya Malut United ini. Nah untuk oknum-oknum supporter, mau itu dia umum apapun ya, whatever lah, janganlah buat hal-hal yang tidak terpuji seperti ini. Itu kan akan mencoreng nama baik dari klub itu gitu. Akan mencoreng nama baik dari fanbase supporter gitu. Janganlah. Semoga ke depan di Indonesia hal-hal semacam ini dikurangi lah, atau sama sekali ditiadakan lah. Kesian lah ini wasit lisensinya FIFA, tapi dibuat seperti yang wasit Tarkam lah. Janganlah, come on bro, please man, ya respect lah, haruslah. Di klub Stak
Tapi kok Elkan Bagot dipanggil ke timnas? John Hartman kembali panggil Elkan Bagot buat agenda series 2026. Bek setinggi 190 cm ini dulu sempat jadi andalan Garuda. Tapi di era Sinteyong dia sempat nggak mau gabung setiap Garuda calling. Katanya sih dia mau fokus ke klub. Tapi gue lihat karirnya di klub juga stagnan aja tuh. Malah lebih sering di bangku cadangan dan gak dapat menit main. Buat kalian yang menonton semua pertandingan seru, langsung aja cek profile gue. Tapi kalau dipanggil gini, kira-kira dia bakalan mau atau enggak ya? Keputusan tetap ada di tangan sang pemain. Timnas membuka pintu, ikut atau enggak ya itu tergantung dari Elkannya sendiri. Tapi kalau kita lihat di pengumuman resminya PSSI Timnas Indonesia, itu ada nama Elkan Bagot ya kan. Ya dipanggil kemudian diumumkan ada namanya dia. Nah ini sedikit berbeda ketika eranya Sintayong sama Patrick Kluivert begitu. Dia tidak mungkin tidak dipanggil, dia dipanggil pastinya. Tetapi ketika diumumkan Garuda Calling, itu namanya tidak termasuk di dalam DSP itu. Nah sekarang kemarin saya lihat itu ada namanya Elkan Bagot di DSP. Kalau selama ini itu di kualifikasi Piala Dunia, ya walaupun mungkin dia dipanggil, itu namanya tidak keluar di DSP gitu. Tidak keluar, tidak ada namanya Elkan Bagot di daftar susunan pemain itu. Ya kan? Kalau sekarang ada namanya Elkan Bagot. Artinya sudah ada konfirmasi dari Elkan Bagot bahwa dia mau gabung timnas. Karena tidak mungkin mereka pasang namanya Elkan Bagot sedangkan Elkan Bagot tidak konfirmasi dia mau main untuk timnas gitu. Ya sepemahaman saya sih begitu. Semoga lah betul dia mau main untuk timnas. Dan sebenarnya kita netizen merindukan duetnya Elkan Bagot dan Jay Itzes. Itu sekeren apa sih untuk timnas gitu kan? Sekeren apa sih lini belakangnya kita? Punya dua back yang jangkung dan juga luar biasa. Ya kita sebenarnya kepingin sih lihat. Tapi semoga ini bisa terrealisasi di FIFA Series tanggal 27 nanti di eranya John Hartman. Semoga bro. Bayangkan, wasit elit Indonesia dihantam oknum supporter setelah pertandingan antara Malut United melawan PSM Makassar. Wasit tersebut adalah Thorik Alkatiri, seorang wasit asal Indonesia yang sudah mengantongi lisensi FIFA. Setelah pertandingan, ia menjadi sasaran oknum supporter dan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Padahal, Thorik sudah masuk jajaran wasit elit di Asia. Namun di negaranya sendiri, ia justru diperlakukan seperti itu. Bahkan, kalau saja wasit legendaris seperti Pierluigi Collina memimpin pertandingan di Indonesia, bukan tidak mungkin ia juga bisa mengalami hal yang sama. Menurut kalian, kenapa kejadian seperti ini masih bisa terjadi? Sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini kenapa masih bisa terjadi? Yaitu karena kurangnya pemahaman supporter gitu. Kurangnya pemahaman supporter tentang keputusan wasit gitu kan. Kalau saja mereka paham dengan kepala dingin, mereka berpikir tidak ada tindakan-tindakan kekerasan seperti ini, premanisme seperti ini. Tidak ada. Tapi kembali lagi, ini dari pribadi masing-masing, dari diri sendiri. Ya nonton bola dengan, walaupun itu intensitas pertandingannya sangat-sangat panas dan tinggi, ya kalau kita nontonnya itu dengan bawaan ya enjoy, kalah menang diterima, fanatik sih fanatik, tapi pakai otak gitu kan. Ya menurut saya tidak akan terjadi hal-hal pemukulan seperti ini. Ya mungkin karena fanatismenya luar biasa, tidak mau timnya imbang, ya kan. Tim yang didukung itu kalah atau imbang tidak mau, maunya menang aja terus. Ya kan, giliran keputusan wasit menganulir gol ya dipukul wasitnya gitu kan. Janganlah seperti itu. Takutnya Liga 1 ini tercoreng lagi. Tidak ada wasit profesional yang mau pimpin. Takut dipukul bro. Takutnya seperti itu. Tapi sejauh ini ya wasit profesional ya fine-fine saja. Sejauh ini. Okay. Kevin Dix, back timnas Indonesia, resmi dari pemain Asia paling super di Bundesliga musim ini. Ya, Kevin baru aja cetak gol dramatis lawan Union Berlin. Doi udah koleksi 4 gol, bahkan ngunggulin jumlah gol winger Frankfurt Ritsudoan dan rekan setimnya dari Jepang. Bayangkan bro, Kevin Dix jadi pemain Asia yang punya gol terbanyak lah di Bundesliga, pemain dari Asia ya. Betul 4 gol. Posisinya center back itu. Hanya Indonesia bro, yang lain tidak bisa. Cas resmi tolak banding FAM. 7 pemain Malaysia disanksi karena naturalisasi ilegal. Larangan main 12 bulan hanya untuk pertandingan resmi, tapi mereka tetap bisa berlatih. Denda 350.000 franc Swiss untuk FAM tetap berlaku. Sementara pemain mendapat skorsing tapi tetap bisa aktif di klub masing-masing. Cas resmi. Nah sekarang pertanyaannya begini. Ini pertanyaan penting sebenarnya. Yang tahu boleh dijawab di kolom komentar gitu. Setelah 1 tahun masa Bennett-nya itu habis atau hangus, apakah 7 pemain ini masih bisa bermain untuk Malaysia? Apakah mereka tetap jadi warga negara Malaysia atau mereka kembali ke negara asalnya mereka? Argentina, Brazil, Spanyol, Belanda. Apakah seperti itu atau mereka tetap jadi orang Malaysia?
Ya, tapi saya tahu saya begini teman-teman. Karena ini kan mereka ditolak. Kasusnya ini kan naturalisasi. Kasusnya naturalisasi, kemudian pakai dokumen palsu. Nah, setelah diinvestigasi, ternyata dokumen-dokumennya itu palsu, ya kan? Tidak terimalah Malaysia. Malaysia banding. Kemudian mereka ajukan ke sidang CAS lah, ke arbitrasi olahraga lah. Nah, sampai di sana, setelah sidang ternyata keputusannya itu bandingnya ditolak. Artinya CAS menguatkan argumen dari FIFA bahwa pemain-pemain ini itu memang tidak punya darah Malaysia. Tidak ada keterkaitan satupun, darah setetes pun tidak ada darah Malaysia mereka. Ya, artinya mereka akan kembali ke Argentina, mereka akan kembali ke Brasil, mereka akan kembali ke Belanda, Spanyol. Ya, 7 orang ini. Karena mereka sudah melakukan penipuan dokumen palsu. Jadi setahu saya mereka pasti akan kembali ke negara masing-masing dan tidak akan membela Malaysia lagi. Nah, sekarang untuk Malaysia nih, hukuman apa nih untuk mereka? Apakah hanya 7 sekian miliar rupiah itu, atau mereka akan di-ban dari Piala Asia? Ya, kalau kita mau sih ini ada hukuman yang membuat mereka tuh jadi jerah, ada efek jerahnya gitu. Jangan sampai hukumannya itu ringan, besok-besok kan hukumannya ringan. Ya udah, kita buat lagi, negara lain akan berpikir seperti itu. Ya, harapan kita ya hukumannya itu seberat-berat mungkin dengan mempertimbangkan sisi-sisi yang lain lah. Berat tapi tidak memberatkan mereka gitu. Salah satunya ya jangan ikut sertakan mereka ke Piala Asia karena mereka sudah melakukan kecurangan, ya kan, di kualifikasi, memainkan pemain yang tidak eligible dan ilegal. Harusnya mereka di-banned. Ya kalau AFC-nya mau gitu kan. Tapi sayang di AFC itu ada orangnya ya, Malaysia. Berat sih. Tapi ya semua kita kembalikan ke AFC, ke FIFA. Bagaimana sih keputusan mereka untuk Malaysia? Intinya Indonesia jangan ikut-ikutan seperti Malaysia. Fokus aja ke timnasnya, ke FIFA Series, naturalisasi pemain yang benar-benar punya darah Indonesia. Ya teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita dan juga Malaysia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.